selain tokoh komunitas juga tokoh nasional insya Allah di panggung yang pusatnya di Parkir Barat Kemayoran. Ini mungkin acara pertama ya, kita mengajak acara besar untuk para riders khususnya dan bikers bergabung dalam event kemanusiaan pro Palestina, solidaritas untuk Palestina. Dan kepada kelompok-kelompok masyarakat, baik mahasiswa, majelis-majelis atau klub-klub, bisa menggunakan simbol masing-masing dan naik motor atau naik mobil atau bahkan ojol bisa bergabung. Begitu juga sudah ada yang menyewa odong-odong ya. Ya, kelompok ibu-ibu juga siap itu untuk pakai odong-odong. Nah, ini semua dalam rangka pembelaan kita secara kemanusiaan terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat. Prabowo yang berjanji mengirim pasukan dan termasuk pasukan sipil ada di bagaimana Ustaz? Ya, sebetulnya itu kami sangat menyambut baik ya ide tersebut, apalagi sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama Majelis Fatwa se-Indonesia ya, konsensus yang terjadi di Bangka Belitung ya, yang meminta pemerintah Indonesia memprakarsai bersama negara-negara lainnya, terutama negara Islam, untuk bantuan militer ke sana untuk menghentikan, sekali lagi menghentikan genosida, pembantaian Zionis. Nah, kita berharap Pak Prabowo ya, yang kita hormati ya, ini bisa menindaklanjuti apa yang telah beliau sampaikan yang menggembirakan umat dan bangsa kita. Tentu sebaiknya tidak Indonesia sendiri, tapi aktif benar-benar komunikasi dengan seluruh menteri pertahanan di negara-negara Islam dan negara-negara yang masih punya hati nurani ya. Dan kita berharap ini sebagai warming up Bapak Prabowo yang sama-sama kita hormati sebelum beliau dilantik sebagai presiden, sehingga nanti ketika beliau sudah dilantik ini lebih real lagi ya, beliau bisa memimpin ya prakarsa militer ini untuk menghentikan pembantaian dan genosida tersebut. Sebab Zionis ini tidak lagi mengenal kecuali bahasa militer, bahasa diplomasi, kutukan, ya, kecaman, sampai kepada bahasa dari Mahkamah Hukum Internasional tidak ada yang digubris. Tinggal satu saja, ya, militer dari kumpulan berbagai negara ini untuk menghentikan genosida tersebut. Ini harapan kami mewakili umat dan bangsa dan mewakili seluruh aktivis cinta Palestina, bela Palestina dan bela kemanusiaan di sana. Sebetulnya begini, kita kan aturan tertinggi itu adalah di negeri kita Undang-Undang Dasar 95, ya kan? Nah, jadi dengan landasan itu di mana penjajahan harus dihapuskan, ya apalagi ini ke tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Saya yakin hukum internasional itu pasti ada celah untuk ini ya. Yang penting bagaimana Pak Menhan kita ya melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan berbagai negara ya, menteri berbagai negara untuk bersama-sama. Sebab paling tidak kalau ini dilakukan, mudah-mudahan sebelum dijalankan sudah menggetarkan ya dan menggentarkan ya Zionis Israel. Itu harapan kita. Jadi dalam kondisi kebiadaban brutalan seperti ini, saya kira semua aturan internasional akan bisa didapatkan celah. Terima kasih. Pemimpin bangsa ini ke depan, ya, di satu sisi diuntungkanlah dengan isu ini, sebagaimana pemilu Perancis kan, dengan isu pro Palestinaannya mereka dimenangkan secara politis. Dan insya Allah secara politis untuk pemerintah ke depan, jika konsisten ya pembelaan terhadap Palestina, saya yakin juga dukungan masyarakat akan semakin kuat kepada pemerintahan Prabowo. Ustaz, ini ditargetkan, maaf saya terlambat dari targetnya, berapa ribu yang akan mengikuti masa? Ya, jadi targetnya sih ribuan kendaraan lah, saya bisa bicara seperti itu ya, dengan kapasitas JI Expo dan jalan-jalan di sekitarnya, karena ini pertama kali
saya nggak bisa memperkirakan. Ini pertama kali bagi anak-anak riders dan bikers pun ini sesuatu yang baru, ya sesuatu yang baru. Dan tempatnya pun kita di Kemayoran, ini juga yang baru bagi saya. Jadi ya insya Allah sih kalau lihat dari data yang masuk insya Allah ribuan. Itu rutenya Ustaz? Dari Al-Azhar sampai Kemayoran ini gimana? Ya pertama sholat subuh dulu, sholat subuh di Masjid Al-Azhar dulu, semua yang mau ikut, baru kemudian kita rapikan barisan dan tidak ada mobil komando di depan. Yang ada cuma mimbar, replika mimbar Masjid Al-Aqsa di depan. Ya, baru diikuti oleh motor-motor besar, motor-motor kecil, kemudian mobil di belakangnya. Sepeda juga ada. Boleh jadi sepeda lebih kencang nanti, lebih lincah. Iya, iya. Karena dia bisa 60 km per jam kan. Nah, kalau mobil nggak mungkin itu jadi balapan itu nanti kalau kekencengan. Jadi harus pelan memang. Dari sisi lalu lintas dengan keamanan kemana Sudah Ustaz? dikoordinasikan dengan Dirlantasnya. Artinya ada pengosongan lalu lintas pada jam itu? Wallahu alam nanti akan dikondisikan. Itu konsepnya pawai Iya. seru gitu atau kayak apa? Orang sehat sepeda jalan sehat. Konvoy kendaraan. Jadi masing-masing ya kayak ada jadi atribut Indonesia dan Palestina. Ya, mereka hias dan kita udah berikan stikernya dan juga kita anjurkan bawa bendera Palestina dan bendera Indonesia saja pada hari itu. Berapa kilometer? Ya dari Al-Azhar ke Kemayoran lah. Rutenya sudah disiapin, sudah dikoordinasikan dengan Dirlantas. Ini tadi kan akan ada replika mimbar Masjid Aqsa ya. Ada pesan pembebasan Aqsa. Ya, mimbar itu kan simbol ya bagi kita ya, bahwa mimbar Salahuddin pula gitu ya. Jadi sangat kental sekali tentang semangat pembebasan Palestina secara keseluruhan. Ada kerjasama nggak Ustaz sama kalangan-kalangan biker atau? Ya, banyak komunitas-komunitas bikers yang kita undang. Ya, baik motor gede maupun motor yang biasa. Bahkan komunitas sepeda juga. Boleh. Dan soal Loki, mereka yang satu dan terbang untuk peringatan untuk Ya, memang ini seperti kotak Pandora yang terbongkar ya, 5 orang anak muda yang pergi ke sana itu. Saya juga kaget, terus terang saya juga kaget bahwa kemudian ini menjadi pintu masuk bagi sebagian orang ya untuk membongkar gurita Zionisme di Indonesia. Ternyata saya juga kaget ya bahwa lembaga-lembaga Islam ini baik kampusnya sampai masjidnya ternyata sudah akrab dengan tokoh yang memang datang khusus untuk mengadvokasi Israel di Indonesia. Dan saya juga kaget mereka mendapat tempat gitu. Seakan-akan saya tidak tahu apakah atas nama moderasi kah, beragama, atau atas nama dialog lintas iman kah. Ya pada akhirnya ini juga terbongkar gitu ya. Nah, saya kira setelah ini akan banyak yang melek setelah ini, dan mungkin seperti halnya netizen, masyarakat juga mungkin nggak diam kali setelah tahu ini mulai terbongkar. Saya kira ya teman-teman media juga mungkin mulai ngulik-ngulik lagi. Begitu juga para peneliti mungkin akan menggiatkan penelitiannya kembali, terutama tentang intervensi gurita Zionisme di lembaga-lembaga Islam di Indonesia. Saya kira ini menarik nih ke depan gitu ya, untuk membongkar sesuatu yang sudah dibukakan di depan. Sering berulang. Betul. Dulu udah saya IPEC, nyampe Ketan, sekarang Rahim. Ya. Ya, kemarin itu barangkali tidak sebesar sekarang ya, gitu ya. Karena
sebetulnya kalau kita bicara penelitian seputar Zionisme di Indonesia kan tulisannya Pak Rasidi, tulisannya Zeta Maulani, dan majalah-majalah khusus menyebarkan ini kan sudah lama. Tapi mungkin momentumnya yang belum dapat. Ya, sekarang ini momentumnya kiranya semua yang dibongkar dulu itu ternyata betul-betul fakta. Yang selama ini kan ditepis. Itu cuma utopis. Ya, itu cuma berlebihan. Nah, ini kan semua dalam rangka dialog lintas iman. Ini kan dalam rangka moderasi beragama. Ini kan dalam rangka menguatkan toleransi. Ternyata di balik itu semua ini hanya kedok-kedok, ya. Dan itu muncul barangkali karena momen sekarang, ya. Momen di mana Israel kehilangan legitimasi di dunia internasional dan membutuhkan legitimasi Indonesia sebagai muslim terbesar. Nah, ketemu kayak gini. Jadi bahkan orang awam pun sekarang jadi nyambung gitu. Oh, ini gitu. Kalau dulu barangkali belum ada. Elitis. Iya, sangat ya di kalangan pemikir aja lah ya. Sangat eksklusif. Sekarang terbuka. Jadi bukan cuma kemanusiaan yang dilukai, ini agama pun ternyata dirusak lewat jalur ini. Kawan-kawan yang berbahagia, kehancuran bagi bangsa Israel sudah sangat jelas terlihat seperti tenggelamnya matahari nanti sore. Begitu juga kemenangan bagi bangsa Palestina juga sangat dekat. Sepasti matahari akan terbit esok hari dengan izin Allah. Karenanya menuju ke sana akan ada sebuah gerakan besar di dunia, yaitu gerakan memasuki Masjidil Aqsa, di mana penduduk dunia berbondong-bondong akan memasuki Palestina. Indonesia Peace Convoy akan menjadi sebuah gerakan inisiatif yang menuju kemerdekaan Palestina dan mengajak manusia seluruhnya masuk ke Palestina. Kemenangan Palestina ada di depan mata kita, dan mari kita buktikan bahwa kita, Indonesia, adalah pelopor dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yuk bergabung dengan kami dalam konvoi perdamaian ini. Kita tunjukkan solidaritas kita, dan kita jadikan momen ini sebagai langkah awal menuju kebebasan Palestina kita.